Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bab berikutnya al-muqaddimatu fis siyami. Muqaddimah atau pengantar puasa. Nah, ini babnya pas kita mumpung berada di bulan Ramadan. Ta'rifus siyam, definisi siyam, definisi puasa itu as-siyamu luwatan huwal imsak. Secara bahasa, puasa itu adalah al-imsak atau menahan diri. Wa yusta'malu fi kulli imsakin. Secara bahasa tentunya siam itu dipakai untuk seluruh makna yang bermakna menahan ya. Kalaman kana aw ta'aman, baik berupa menahan ucapan atau menahan dari makan. Kama qala Allah Ta'ala hikayatan an Maryam alaihas salam. Sebagaimana firman-Nya Allah ketika menceritakan Siti Maryam, inni nadartu lirrahmani sauma. Saya bernadar pada Allah puasa. Ai imsakan wa sukutan an kalam. Artinya puasa dari berbicara, menahan dari berbicara. Wa amma siyamu syar'an fa huwa imsakun anil mufattirat min tulu'il fajar ila ghurubis syamsi ma'an niyah. Secara istilah, siam itu adalah menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari dan disertai dengan niat khusus. Tarihu tasyri'i syam, sejarah disyariatkannya puasa. Laqad bada'a as-siyamu fi awwalil Islam bisyami thalathati ayyamin min kulli syahrin wa bisyamin yauma Asyura. Pada awal mula Islam itu puasa itu hanya 3 hari. 3 hari tiap bulan dan di setiap dan puasa khusus Asyura saja. Tsumma nazala qauluhu ta'ala kutiba alaikumus syamu kama kutiba alladzina min qablikum. Lalu turunlah ayat ini. Fakana man syaa shoma wa man syaa aftara. Lalu kemudian jadilah orang yang berpuasa itu yang mau saja, yang mau puasa, yang ndak puasa ya ndak apa ya. Wa fi riwayatin an Aisyah annaha qalat, dalam sebuah riwayat Sayyidah Aisyah berkata, kana asyura'u yusamu qabla Ramadan. Sebelum Ramadan, Asyura itu orang-orang berpuasa di bulan Asyura. Falamma nazala Ramadan, setelah turun ayat tentang Ramadan, kana man syaa shoma wa man syaa aftara. Lalu kemudian yang mau puasa di bulan Asyura puasa, yang enggak ya. Kemudian thumma nazala qauluhu ta'ala, kemudian turun ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa ba'da dzalika shara siyamu ramadan wajiban ala kulli man syahida syahra madama qadirun ala siyam. Jadi setelah turun ayat ini, jadilah puasa Ramadan itu wajib bagi orang yang sudah melihat bulan, sudah ada pernyataan bahwa hilal kelihatan, maka wajib puasa Ramadan bagi orang-orang yang mampu. Wa hadza li'annahu lamma nazalat al-ayah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Setelah turun ayat ini, kana siyam liman lam yasukku 'alaihi wa man yasukku 'alaihi wa arada ay yuftira famimman yutik ay yufdiya bi'amil miskin likulli yaumin. Jadi setelah turun ayat ini, maka ayat itu turun kewajiban puasa untuk orang yang mampu, orang yang tidak punya halangan berpuasa, dia harus puasa. Bagi orang yang waman yusukku alaih dan orang yang juga punya keberatan untuk berpuasa tapi bisa diganti dengan it'amul miskin, bayar fidyah. Wa antasummu khairul lakum. Kemudian ayatnya hukumnya dihapus oleh ayat ini, fa'amara bisyam, maka diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Jadi semuanya wajib puasa Ramadan. Wa kana siyam Ramadan alladzi furida fi Sya'ban min as-sanati tsaniyah lil hijrah ruknan min arkanil Islamil khamsah. Jadi puasa Ramadan yang diwajibkan pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah itu merupakan rukun dari rukun Islam yang 5. Sesuai dengan sabdanya Rasulullah, buniyal Islamu ala khamsin. Agama ini dibangun di atas 5 hal, yaitu rukun Islam. Yang pertama syahadat, yang kedua iqamis shalah, mendirikan salat, yang ketiga itaiz zakah, menunaikan zakat, yang keempat haji, yang kelima adalah wasaumi Ramadan. Kemudian kaifiyatus siyam fi bidayatil Islam, tata cara puasa pada awal mula Islam. Lam yakun fi siyam bin nisbati ila zamani alladhi yusama fihi ka siyamil ladzi na'rifuhu al-an.
Walladzi istaqarra alaihi amrus siyam. Jadi awal-awal puasa Ramadan di awal mula Islam itu tidak sama seperti sekarang ini. Wa huwa min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Kalau sekarang puasanya itu dari fajar terbit sampai tenggelamnya matahari. Wa inna ma kana al-amru fi awal Islam annahu yuhramu 'ala as-sha'im al-aklu wasyurbu wal jima'u wa ghairu dzalika min al-mufattirat min hini yanamu aw yusalli al-isya al-akhir. Jadi kalau dulu awal-awal waktu puasa itu tidak dimulai ketika imsak, enggak, tapi dimulai ketika dia tertidur. Ba'da isya itu dia sudah ba'da isya dia sudah terlarang melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Berhubungan badan bagi orang yang sudah menikah itu tidak boleh dulu di malam hari. Thumma nasaha fa ayyuhuma wajada awwalan haruma 'alal muslim bima dzukira minal mufattirat. Thumma nasaha dzalika, kemudian dihapus hukum itu. Wa ubiha lil insan, manusia boleh at-ta'am wasyarab wal jima' ila tulu'il fajri sawa'un nama qabla dzika amla. Wah, maka waktu itu sudah boleh setelah itu akhirnya boleh makan dan minum dan berhubungan badan bagi yang sudah menikah itu sampai imsak, sampai fajar terbit. Hukmu tariki siyami Ramadan, hukum orang yang meninggalkan puasa Ramadan. Idza tarakal muslimu siyama bi udhrin, kalau orang muslim tidak puasa karena ada udzur, fala syai'a alaih, tentu tidak ada dosa, tidak ada apa-apa. Wal a'dzarul mubihatu lil fitri sayati bayanuha. Udzur yang memperbolehkan orang tidak puasa nanti akan dijelaskan. Wa amma idza taraka siyama bi ghairi udhrin, kalau ada orang meninggalkan puasa tanpa udzur, dia sengaja, fa imma ayyatrukahu juhudan wa imma ayyatrukahu kaslan. Ada dua kategori. Yang pertama meninggalkan karena dia tidak setuju dengan kewajiban puasa, yang kedua karena memang malas. Fa in tarakahu juhudan bi an jahada wujubahu faqala inna siyam laysa biwajidin fis syar'i fa hadza kafirun murtaddun. Kalau orang tidak mau puasa karena dia tidak percaya bahwa puasa itu wajib misalkan, maka dia hukumnya kafir, murtad. Li'annahu angkaru amron mujma'an alaihi wa ma'luman min ad-din bid-darurah wa ruknan min arkan Islam. Karena orang ini sudah tidak percaya terhadap berselisih terhadap sesuatu yang sudah disepakati ulama kewajibannya dan termasuk rukun Islam bahkan. Wa yatarattabu ala riddatihi hadhihi kullu ma yatarattabu ala al-murtad fi malihi wa zawjihi wa wujubi qatlihi li riddatihi wa ghairi dzalik. Dan hukumnya nanti efeknya adalah orang yang seperti ini yang mengingkari kewajiban puasa itu, maka berlaku konsekuensi seperti orang murtad. Apa itu? Mulai dari hartanya, kemudian istrinya menjadi tidak halal lagi, kemudian wajib dibunuh dan lain-lain. Wala yustasna min hadha illa ma kana hadithul ahdi bil Islam bi an aslama mundu zamanin qarib wa lam yatamakkanu fihi min ta'allumi ahkamis siyam. Dalam kasus orang yang menentang kewajiban puasa itu tidak ada pengecualian. Siapapun itu yang menentang hukum puasa itu dan tidak puasa, maka dia murtad. Kecuali bagi orang yang baru masuk Islam dan dia belum mengerti banyak tentang hukum-hukum Islam, maka dikecualikan, ditoleransi. Wa amma man taraka shaumahu bi ghairi udhrin, adapun orang yang meninggalkan puasa tanpa udzur, wa kana ghairu jahidin liwujubihi, dan tetapi juga tidak menentang kewajibannya, wa dzalika ka an qala as-shaumu wajibun alayya wa ala ghairi walakin la asum, dia bilang bahwa puasa itu wajib tapi saya tidak mau puasa, tidak kuat misalkan. Fa innahu yakunu fasiqan, maka orang ini fasik namanya. Wa laysa bikafir, tidak kafir. Wa wajaba ala hakimil muslimini habsuhu wa man'uhu minat ta'am wasyarab naharon liyasulalahu shaum bidzalik walau suratan. Maka wajib bagi hakim, bagi pihak yang berwajib, menahan orang ini dan mencegah dari makan dan minum di siang hari agar nanti dia seperti orang yang berpuasa meskipun secara dohirnya saja gitu maksudnya. Hikamus siyam wa asroruhu wa fawaiduhu, hikmah-hikmah puasa dan rahasia-rahasia puasa.
Wa mimma la syakka, termasuk hal yang tidak diragukan lagi, anna ahkamallahi ta'ala kullaha qaimatun ala hikamin wa asrorin wa fawaidah lil ibad. Tidak ragu lagi bahwa hukum-hukum Allah itu pasti mengandung hikmah dan rahasia dan manfaat yang banyak terhadap hambanya. Walakin la yashtaratu ayyakuna al-ibad ala ilmin biha, tapi manusia tidak disyaratkan ngerti itu, tidak harus tahu hikmahnya. Wa mimma la syakka fi aidan anna lis-shaum hikaman wa fawaida katsiratan qad yattali'ul ibad ala ba'diha. Dan termasuk yang tidak ada keraguan juga bahwa puasa itu mengandung hikmah dan faedah yang cukup banyak, yang banyak juga orang yang tahu. Wa yabqal katsir minha khafiyan alaihim, dan sebagian besarnya justru tidak bisa kita lacak, tidak bisa kita ketahui hikmahnya. Ini hanya sebagian kecil maksudnya, hikmah yang bisa kita pelajari. Wa min hadhil hikam wal fawaid allati yumkinu an yastashfaha al-muslimu wa yalummaha fis shaum mayali. Di antaranya yang bisa kita ketahui tentang hikmah puasa adalah dua hal ini. Yang pertama adalah as-saumu. Jadi hikmah puasa yang paling besar yang bisa kita ketahui dari hikmah puasa itu ada dua macam ini. Yang pertama adalah as-saumu madrasatun khuluqiyatun kubra yatadarrabu bi fihal mu'minu ala khisalin katsiratin. Bahwa puasa itu adalah sebuah madrasah karakter, sekolah karakter ya. Puasa itu katanya musannif adalah merupakan sekolah karakter yang sangat besar ya, sekolah besar tentang karakter yang manusia, yang orang-orang melatih diri di dalam Ramadan itu tentang akhlak-akhlak yang banyak. Fahuwa jihadun lin nafsi. Jadi puasa itu adalah jihad nafsu. Wa muqawimatun lil ahwa, dan menahan hawa nafsu. Wa naza'atis syaitan allati qad talawwalahu, dan tidak hanya menahan hawa nafsu, menahan godaan-godaan setan, bisikan-bisikan setan dan lain-lainnya. Wa yata'awwadu bihil insan khuluqus sabri, dan dengan puasa Ramadan ini orang-orang mukmin yang masuk ke dalam madrasah Ramadan itu terbiasa dengan akhlak sabar. Kenapa? Alama qad yuhramu minhu, karena orang berpuasa itu bersabar dari menahan melakukan hal-hal yang diharamkan. Walal ahwa wasyada'id allati qad yata'arradu lahu, dan juga bersabar menahan hawa nafsu dan keberatan-keberatan yang muncul ketika bulan puasa itu. Idh yajidu ta'ama syahi yutbahu amamahu, karena orang yang berpuasa tiba-tiba dia melihat makanan yang sangat lezat dimasak di hadapannya. Bagaimana seorang orang yang kerja di GoFood dan lain-lain, orang yang kerja di restoran, dia berpuasa, makanan dimasak di hadapannya, tetapi dia bisa bersabar. Ini adalah madrasah kesabaran yang diajarkan Ramadan. Warrawaih tahiju asarati ma'iddatihi, dan aroma-aroma menggoda perutnya. Wal ma'ul adzab al barid yataraqraqu fi nadhirihi, dan minuman-minuman yang manis dan menyejukkan itu mengganggu, menggoda pandangan kita. Fayamtani minhu, tapi dia bisa menahan diri. Muntadhiran waqtal idznir rabbani bitanawuli, menunggu izin, menunggu jadwal bolehnya berbuka sesuai dengan tuntunan Islam. Ini adalah madrasah kesabaran. Jadi puasa Ramadan itu hikmah yang paling besar adalah dia masuk ke madrasah kesabaran, madrasah karakter yang di dalamnya terbiasa dengan karakter-karakter yang positif, yang sabar dan lain-lain. Kemudian yang kedua, was-shaumu yu'allimun nizam wal indibat. Puasa mengajarkan keteraturan, ketertiban dan kedisiplinan. Tidak hanya karakter sabar dan lain-lain, tetapi orang yang masuk di madrasah Ramadan itu dia akan terbiasa disiplin dan rapi hidupnya. Kenapa? Li'annahu yujbaru shaim ala tanawulit ta'am wasyarab fi waqtin muhaddadin wa mau'idin muayyan. Karena di bulan Ramadan orang yang berpuasa dipaksa untuk menertibkan makannya. Dia makan dan minum di waktu-waktu yang tertentu saja, tidak bebas lagi. Wasaumu yus'iru biwahdatil muslimin al-hissiyah fil masyariq wal maghrib. Bahkan puasa juga mengajarkan perasaan yang satu bagi orang-orang muslim
di seluruh penjuru dunia, di timur dan barat. Fahum jami'an yasumun wa yuftirun fi waqtin wahid, karena mereka berpuasa dan berbuka puasa di waktu yang sama. Lianna rabbahum wahid, karena Tuhan mereka satu, wa ibadatahum wahidah, dan ibadahnya mereka itu juga disatukan, wahadah disatukan. Wallah.